Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala, kita lanjutkan kembali murajaah kita dari kitab Durusul Lughah li ghairi nautiqina biha al-juz'ul tsani. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-25. Apa yang sudah kita pelajari di pelajaran ini? Ada beberapa poin utama yang penting untuk kita murajaah, yaitu pembahasan tentang kana. Apa pengaruh yang ditimbulkan oleh kana? Jika di dars sebelumnya kita tahu kana itu perubahan maknanya atau makna yang ingin disampaikan adalah menunjukkan peristiwa atau sesuatu yang terjadi di waktu lampau, itu kana. Misalkan kita mengatakan Muhammadun fil fasli, Muhammad ada di dalam kelas. Kalau kita ingin mengatakan tadinya Muhammad ada di dalam kelas, maka kita tambahkan kana di awal. Kana Muhammadun fil fasli. Kemudian la yazalu artinya masih, ya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, la yazalu artinya masih. Dan dia merupakan akhwat dari kana. Kemudian akhuka atau al-asma al-khamsah. Baik, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama kana. Kana digunakan dalam jumlah ismiyah. Karena kana itu sendiri adalah fiil nakis, ya, walaupun dia fiil yang tidak sempurna, ya, tapi dia tetap termasuk fiil, sehingga dia hanya boleh digunakan dalam jumlah ismiyah saja, dalam kalimat yang diawali oleh isim. Maka setelah kana itu pasti berbentuk isim, ya. Kalaupun dia tidak berbentuk isim, mungkin isimnya tersembunyi, misalkan kana yadhab. Nah, kana yadhab, di situ ada isim sebenarnya tapi tidak ditulis, yaitu kana huwa yadhab. Biasanya begitu, ya. Jadi secara umum kana itu digunakan dalam jumlah ismiyah. Setelah penambahan kana, yang tadinya mubtada sekarang berubah gelarnya, tidak lagi disebut mubtada, berubah namanya. Sekarang dia disebut isim kana. Kemudian yang tadinya khobar sekarang tidak lagi bernama khobar, tapi sekarang disebut khobar kana. Ya, khobar kana bentuknya mansub, adapun isimnya bentuknya marfu. Baik, kita ambil contoh kalimat al-ma'u baridun. Al-ma' mubtada, baridun khabar. Ketika kemasukan kana, kita katakan kanal ma'u baridan. Apa perubahan yang terjadi? Khobarnya yang tadinya dhammah sekarang menjadi fathah. Yang tadinya mubtada sekarang menjadi isim kana. Yang tadinya khobar sekarang menjadi khobar kana. Inilah perubahan yang terjadi. Kalau kita mengatakan al-ma'u baridun, air itu dingin. Kalau kita mengatakan kanal ma'u baridan, tadinya air itu dingin. Dulunya air itu dingin, sekarang sudah tidak lagi. Itu mana yang disampaikan oleh kana di sini. Kemudian la yazalu, ini merupakan salah satu dari saudari kana, artinya masih. La yazalu, la ini dua kata, la tidak, yazalu artinya pergi. Sesuatu yang tidak pergi berarti masih tetap, ya. Ini adalah salah satu dari saudara kana, saudari kana, dan bertindak persis sama dengan kana, memarfukan dan memansubkan khabar. Contohnya Bilalun maridun, Bilal sakit. Kalau kita mengatakan Bilal masih sakit, la yazalu Bilalun maridon. Ya. Bagaimana di hadis Nabi mengatakan la yazalu lisanuka rotban. Hendaknya lisanmu tetap basah atau masih basah, selalu basah dengan berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dia la yazalu akhwat dari kana. Kemudian al-asma al-khamsah. I'rab dari kata abun dan akhun. Abu artinya bapak, akhun artinya saudara laki-laki. Kita telah mempelajari dalam jilid pertama. Apabila kedua kata ini berfungsi sebagai mudhof, keduanya ditambahkan wawu. Contohnya akhu hamidin. Ya, bukan akhun hamidin, ya. Asal katanya begini, nggak ada wawu. Tapi ketika sebagai mudhof, nah, ditambahkan wawu. Akhu hamidin, hamidin sebagai mudhofun ilaih. Abun bilalin, jadinya abu bilalin.
Abu Bakrin, Abu Hurairah, dan seterusnya. Dan kata setelah Abu itu sebagai mudhofun ilai. Abuka, kaf sebagai mudhofun ilai. Akhuhu, hu sebagai mudhofun ilai. Wawu ini adalah akhiran untuk marfu. Jadi kalau dia dalam posisi marfu, jaa abuka, pakai wawu dia. Nah, sekarang kita lihat kalau dia mansub, bagaimana? Kalau untuk mansub, wawu tadi berubah menjadi alif, ya, dan bentuk majrur berubah menjadi ya. Ya, maka dalam marfu kita lihat aina abuka, abuka pakai wawu. Berarti abu ini marfu dengan wawu. Ya, ini dia. Jadi al-asma al-khamsah atau isim yang 5 itu salah satunya adalah abun dan akhun ini. Ya, ada tinggal 3 lagi yang belum kita pelajari. Yang paling sering kita temukan itu adalah 2 kata ini, abun dan akhun. Maka kalau abu, ya, dalam posisi marfu, ya, aina abuka, maka dia dihukumi marfu dengan wawu. Ya. Taib. Kemudian kalau dia mansub, ya, kalau dia mansub, contohnya a'rifu abaka, aku mengenal, aku pelaku, mengenal perbuatannya, maka abaka sebagai maf'ul, dan maf'ul itu mansub. Karena dia termasuk asmaul khamsah, dia mansubnya dengan alif. Maka i'rab abaka apa? Abaka maf'ulun bih mansub bil alif. Limadha? Li'annahu ismun minal asma'il khamsah, karena dia merupakan satu dari isim yang 5. Jelas insyaallah ya. Kemudian kalau dia majrur, majrurnya dia dengan ya. Ya, kalau isim biasa kan majrurnya dengan kasroh ya. Ya, tapi kalau asma'ul khamsah itu bedanya di situ, istimewanya di situ. Dia majrurnya dengan ya. Majrurnya dengan huruf yaitu ya. Tidak lagi dengan harokat fathah, dhammah atau kasroh. Contohnya madza qulta li abika, ada li huruf jar, majrurnya dengan ya. Jadi kalau kita mengatakan telah datang Abu Bakar, kita katakan jaa Abu Bakrin, pakai wawu. Kalau kita melihat Abu Bakar, ra'aitu Aba Bakrin. Ya, ra'aitu Aba Bakrin, pakai alif. Kalau kita mengatakan saya mengucapkan salam kepada Abu Bakar, salamtu ala Abi Bakrin. Ya, Abi Bakrin di situ. Ya, taib, jelas insyaallah ya. Jadi intinya i'rabnya akhun dan abun itu kalau dalam posisi mudhof. Kalau dalam posisi biasa saja akhun, misalkan abun, ya biasa saja jaa abun, ra'aitu aban, marartu bi abin. Begitu juga akhun. Itu kalau dia tidak mudhof. Tapi dia akan dimasukkan ke dalam golongan asmaul khamsah kalau dia berbentuk mudhof. Taib. Itu dia i'rab dari beberapa asmaul khamsah, 2 dari asmaul khamsah, abuka dan akhuka. Taib. Insyaallah kita lanjutkan di dars selanjutnya. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.